Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Karawang Misteri 20. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Madun Buana. Alhamdulillah malam ini kita di lokasi perkebunan Ampel. Malam ini kita akan mengungkap seperti apa atau adakah kesejarahannya ataupun banyak-banyak mitos-mitos yang terjadi di lokasi tersebut. Dan saya juga mendatangkan salah satu narasumber yang insya Allah bisa menjelaskan tentang lokasi tersebut. Kita panggil salah satu narasumber itu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Nah, sahabat Karawang Misteri 20, ini adalah salah satu narasumber ataupun warga setempat yang akan menceritakan tentang kejadian-kejadian mitos ataupun misteri yang ada di lokasi tersebut. Silakan, Bapak. Ya, ceritanya gini. Ponakan lewat sebelah sana tuh melihat yang pakai baju merah, rambut panjang, sama yang tinggi besar, sama pusaka. Dia pulang juga sampai nggak bisa ngomong. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak ya. Sahabat, katanya mitosnya ada sosok tinggi besar, putih anak merah gitu ya. Ya. Dan juga ada pusaka-pusaka milik orang-orang zaman dahulu mungkin ya Pak ya. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus Karawang Misteri 20. Assalamualaikum. Bisa komunikasi. Ya. Assalamualaikum. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Saya udah komunikasi dengan yang berjaga putih. Jangan lari. Bangun. Rampes. Ya, kita jangan salah paham. Kita jangan salah paham dengan kedatangan tim semua dari 4 channel ini. Ya, tujuannya kita untuk mengepas wilayahnya wilayah di sini kan. Ya intinya kan
Kesepuhannya. Biar supaya masyarakat ini tahu bahwa di sini ada kesepuhan. Tirta Mulia, Tirta Jaya, awal dari Raden Arya Wangsa Kobarana, Raden Angsawira. putra Abhijaya Sasena, atau Raden Arya Wiratanggata, putra dari Raden Arya Tirta Karawang. Iya. Nah ini kan sejarah dia generasi penerus ini supaya tahu Perjalanan Raden Arya Tirta Karawang. perjalanan Raden Tirta Karawang Perjuangkan Karawang, memperjuangkan Karawang. Singa berbangsa Raden Arya Wirasaba, Raden Arya Tirta Karawang. Dina zaman Walanda anu nguasai Karawang zaman bola. Ya itulah, saya juga bersyukur ya dengan ketemunya, dengan bisa komunikasi dengan kesepuhan Karawang. Namun ini yang saya harapkan, saya bertemu dengan para kesepuhan Karawang seperti di daerah Cipondo, di daerah-daerahnya. Nah sekarang alhamdulillah daerah sini kan gitu. Saya cuma hanya mengungkap supaya generasi muda ini supaya tahu sejarah, apalagi ini menyangkut sejarah Karawang, perjuangan kesepuhan Karawang ya, membela wilayah Karawang. Awalnya Sebenar nama tempat ini zaman dulu tempat anjing lah semua dawa anjing kedah waspada mana tunggal. ya terima aku ambil kan. Itulah sifat manusia itu kan tidak selamanya akan baik, pasti ada kan jeleknya kan. Terus ya tadi kenapa untuk menguji Kulah yang nyaho kewaspadaan anjing. Apa anjing bisa semua dawa apa anjing bisa waspada mana tunggal. ya, justru kalau saya tidak hati-hati tadi pun ya udah, ya silakan aja kalau saya mau merasa bersalah. Saya nggak sembarangan ke situ, saya tetap pakai tata krama dengan tata cara saya. Saya udah komunikasi dengan Eyang Jenggot Putih, silahkan. Ayang berantas kejahatan. Itu ya, semua orang yang baik pasti Mual bisa berantas kejahatan. Mampu anjing berantas kejahatan. Wali Allah, Nabi Allah mal bisa berantas kejahatan. hanya Allah yang Maha Kuasa. Kemudian anjing buka teka cing berantas kejahatan. Anjing bakal anjing melawan takdir. Saya tidak hanya untuk memberantaskan ke pemurnian kan gitu. Itu kan kita kembalikan lagi kepada yang punya kan gitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ini ya semua manusia tiada daya tiada upaya, termasuk tadi dikatakan oleh Aki, para wali, para rasul, para nabi. Bahkan ya tadi saya ingat tiada daya, saya tidak merasa saya ini sakti, saya tidak merasa saya ini
punya ini punya itu enggak. Ini adalah hak Allah, punya Allah kan gitu. balik teka Raden Arya Tirta Anjena buat tekad lain yang kejahatan, tapi Anjena memperkecil kejahatan. Nah itu Contohnya di zaman Walanda menguasai Karawang, di daerah Dengklok, ribu-ribu ratusan jalma di pantai Walanda. terjadi pembantaian itu ya. Nah, neangan ta, neangan jawara nuarana Lukas. Ya itu Lukas kan itu. Lukas itu kan jawara Karawang yang pernah marah terhadap Pak Karno, pernah ditangkap itu kalau dia sampai dia marah kan gitu. Itulah jawara Karawang. Sebenarnya tanah Karawang loba saudara. Contohnya Tirta Mulia, Tirta Yasa, Tirta Jayata ya pernah kan penjago Raden Arya Tirta Karawang. Cicit dina Raden Wangsa Kubarana. Ayat deui saudara cekap pelaku daerah Karawang. Eta Mana? Raden Arya Wiratan datar nikana ejeng Itu Cianjur. jin Islam. Cianjur. Rai di segala herang Subang awalnya Raden Arya Wangsa Gobarana ngelahirkan putra nyata Raden Arya Wiratanu karena beda agama. Raden Arya Wangsa Gobarana sareng tina kerajaan Talaga. Raden Arya Wangsa Gobarana terjadi segala herang Subang melahirkan putranya Raden Arya Wiratanu. Terus saya nanya dulu kan itu. Mbak, apakah merasa terganggu dengan atas kedatangan saya dan mengupas sejarah seperti ini kan gitu? Teu kula hayang tes anjeun. Anjeun sumuhun dauh atau anjeun waspada permana tunggal. Kula di awal anjeun datang kula geus mantau anjeun. Anjeun ngerasa pasti. Balik nih ke cerita. Nah, Raden Arya Wiratanu datar. Indit. Kata hancur. Bahkan anjeun nepikeun jadi bupati pertama di Cianjur. Sabarna Raden Arya Wiratan eta telahan Cilker Bupati Wira atau Tan ngaran asina Ngabeh Jaya sasana. Puputra Raden Arya Tirta Karawang Raden Arya Tirta Karawang memperjuangkan Karawang jeung Raden Singa Berbangsa Raden Arya Wirasaba nepikeun ka zaman-zaman Kiwari ayeuna mah Arenda. Ayeuna mah tinggal menikmatinya. Ayeuna mah tinggal ngararunahna kan gitu, para pemimpin kan gitu. Aya deui di Karawang putrana Raden Arya Wiratanu datar anu nikahna jeung Islam nyaeta Raden Arya Wirasaba nu ayana di Gunung Kumbang Karawang. Obat sama eta nu ngabelan Karawang. Cuman oke nanti supaya generasi penerus ini kan tahu kan itu ternyata bahwa Kumbang Karawang ini yang disebut dengan Sangga Buana itu itu adalah Gunung Kumbang. Itu kebanggaan wilayah Karawang itu, alhamdulillah kita juga punya Gunung Kumbang gitu. Gunung Kumbang baheula mah saprakna ayana salapan wali nu didinya nepikeun ka Eyang Prabu Siliwangi. Salapan wali Sangga Buana itu bumi Banyangga jadi Sangga Buana. Iya kan kebanyakan kan sebenarnya kan orang
Ayo kita ke Sangga Buana kan itu. Sebetulnya itu kan cuma hanya harus dikupasan kan gitu, dikupas lah kan Pak. Sangga itu apa, Buana itu apa ya. Ternyata ya dengan julukan bahwa gunung itu adalah Gunung Kumbang kan gitu. Itu Gunung Kumbang Kuncena itu kan dari keturunan Raden, tapi dia kok keluar dari gunung kan gitu. Jadi itu jangan terlalu ini. Ya kadang-kadang suka banyak mengakui saya kuncen Sangga Buana, saya kuncena itu lah kan. Itu yang kita harus luruskan. Anjan pilih hayang kedua hayang naon di dia di tempat dia. Saya ingin kedamaian supaya masyarakat ini Lain eta maksud pusaka. anjing hayang mas anu kata baik dan hiji anjing kudu waspada permana tunggal eta dekat jalma anu bener-bener kapusti. Saya takut kalau barang seperti itu, takut tidak bisa untuk saya bawanya kan gitu. Kula berekeun Bukan masalah, sanu hayang iki kula berekeun. enggak, masalahnya kan begini, supaya Eyang memberikan ke saya, nanti saya yang jadi bingung kan gitu. Takutnya saya tidak bisa untuk membawa apa itu kan gitu. Silakan saha wae nu hayang di dieu silakan. Oh, Kang Akew teh. Kang Akew siap. Tuh. Makan. Panggil. Ya intinya kan supaya memakmurkan masyarakat, jangan sampai memang kalau memang ada di sini ya, seperti emas kan gitu. Oke, ini bisa dia menawarkan di sini barang di sini kan ada seperti emas kan gitu ya. Nah, itu kan saya kembalikan lagi pakai itu kan terserah kan gitu ya. Karena ini akan memberikan cuman kalau saya pribadi ya intinya saya takut tidak bisa untuk membawanya kan gitu dan nanti untuk menjalani. Saran di kula nu tadi kudu waspada permana tunggal. Anjing nyau jin. Iya. Lupa. Iya, karena dia kan bisa menyerupai dengan beribu-beribu dengan cara yang bisa. Sebab kejahatan sarua jeung karena geus aya perjanjian jeung Gusti Allah, bahkan Allah pun izinan iblis kejahatan nepi ka poe akhir hirup terus. Nah iya, Allah mengizinkan kita, apalagi kita mah cuma hambanya kan gitu, siapa kita. Jadi malah aya nu bisa ngaberantas kejahatan kecuali ngaletik kejahatan. Terus kita kembali lagi tentang masalah tadi yang batangan emas atau apa di sini kan gitu. Anjing daek narima. Kalau saya nggak siap pas seperti itu. Jauh, iya mau kebon. Siap sadar anak ini resiko. Kan ayam. Ya saya kembalikan lagi seperti ini kan. Memang itu memang dengan atas kehendak Allah, kenapa saya harus menolak kan gitu. Kenapa? Karena saya dididik itu bila mana itu memang hak Anda itu akan datang tersendiri. Bahkan bikin kak presiden
Republik Indonesia nu kahijinya ya Jakarta nyimpen barang-barang kangge warga masyarakat anu ngabutuhkeun lain keur poya-poya. Justru zaman sekarang ini kan yang ditakutkan seperti itu, kita memperkaya diri kan gitu. Saya takutnya tidak bisa untuk mengolahnya kan gitu. Lebih baik damai tentram. Anjeunna apa Raden Wanayasa? Kenapa? Sabab Raden Arya Tirta, Raden handakah wirasa jagat can aya nu bisa hendakan saha jalma Raden Handaka Wirasa Jagat Gunung Kumbang Karawang. Maaf ya. Anjeunna putra tina Raden Arya Wiratangta. Mananjeunna tacan aya anu hendakan saha saja tina Raden Arya Tirta, Raden Arya Handaka Wirasa Jagat, Raden Wanayasa. Jadi begini aja, saya juga minta maaf kan gitu. Karena kedatangan kehadiran saya ke sini utamanya untuk mengungkap wilayah di sini agar masyarakat di sini itu tahu sebetulnya agar masuk ke wilayah seperti ini harus dengan tata krama kan. Jadi kalau udah ada tahu udah ada bahwa di sini itu ada kesepuhan itu. Sabab ngaran Tirta Mulia awalnya tertina Raden Arya Tirta, Tirta Jaya, Tirta Yasa. Terus yang tadi dibahas mau menyerahkan harta karun yang itu kan itu bukan maksud dan tujuan saya kan. Saya juga mohon maaf. Saya sedang menelusuri pusaka di Indonesia yang nomor 1 yang sangat dahsyat. Saya takut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab itu. Malah ya nu bisa Iya, ya syukurlah itu. Raden Patah. Nanti aja itu malah itu. Kalau kita buka sejarah ke situ tentang pusaka itu kan itu itu bisa lama kan. Sedangkan saya juga maaf ya, saya juga minta maaf ya untuk para ahli-ahli di bidang pusaka kan itu ya. Maaf saya sedikit cuman hal untuk meluruskan. Saya minta izin ya, saya sedikit bukakan tentang Nogososro ya. Karena Nogososro itu kekuatannya itu melebihi dari 5 ton. Jadi walaupun memang kalau sudah Allah izinkan bahwa pusaka itu keluar, insya Allah dengan semudahnya kita akan. Tapi bila Allah tidak menghendaki dengan cara apapun tidak akan bisa. Seperti itu. Karena itu pusaka itu kenapa antara tanah Demak dengan tanah Karawang ada sangkut paut. Itu. Yang saya ketahui, Demak ini sedang mencari tanah hitam yang ada di Karawang, karena yang pernah dibawa dari orang Karawang, maksudnya
di sana di Demak itu dibawa ke Kerawang. Itulah tidak jauh antara seperti Raden kata itu. Itulah ya Theo kan gitu ya. Karena saya juga kadang-kadang kasihan sama yang bahwa mengatakan di sebelah kanan ada Nogososro, di sebelah kanan kiri. Karena yang mana ini Nogososro yang aslinya seperti itu. Itu ya itulah tadi. Kita harus berhati-hati kan. Karena saya pernah mengejar kan itu. Kan, saya pernah mengejar Nogososro. Karena pertarungan kita pertarungan dulu dengan siluman-siluman buaya yang ada di wilayah Citarum semua itu. Karena ada suatu kedamaian, memang itu harus bertarung dulu kan gitu. Karena kambing tidak mau, dikasih kambing tidak mau, dikasih kerbau tidak mau, akhirnya kan minta salah satu di antara tim saya kan itu. Ya akhirnya kan saya tidak mau, akhirnya kan bertarung ya Mas. Kita bertarung di Citarum di kolong jembatan kereta Hebel dulu kan. Ya alhamdulillah, dan niat kita juga baik, kita akhirnya bertarung, akhirnya damai ya. Kita alhamdulillah di wilayah Citarum kita untuk KM, khusus untuk KM ya, kita masih dihargai lah kan gitu. Nah di situ juga ada Panglima Baju Putih kan gitu. Ya karena kita semua ini adalah cinta damai. Nah, kita kembali lagi cinta damai. Kenapa saya bisa mengatakan cinta damai? Karena saya itulah kata bahasa dengan Bunda Rati itu. Nah, ada sangkut pautnya gitu ya. Karena Bunda Rati itu mencintai kedamaian. Janganlah kalian bermusuhan, janganlah kalian bertarung kan gitu. Buat apa? Nah itu akhirnya kan yang korban sakit, yang menang juga tidak akan tenang. Nah, seperti itu. Senawang bola. Karena itu adalah Sajatina Kanjeng Ratu. jadi merinding terus Siapa Sajatina Kanjeng Ratu ibunya eta katurunan Jin. Tina Ratu Bilqis. Ya. Cukup ya ulah cerita. Tina sejarah Tirta Mulia. Nepikeun ngobrol panjang lebar sang anjir. Intina saran dikola anjeun ora di dieu. Ulah semuhun dawu. Anjeun kudu waspada permana tunggal. Eta hiji zaman wajadikeun nepi kana kailmuan. Sabab naon? Lamun anjeun teu waspada permana tunggal, anjeun bakal katipu ku iblis anu bisa nyesatkeun arah anjeun. jadi intinya kita harus berhati-hati kan, karena jin atau setan itu selalu akan menyesatkan kan. Oh betul. Cukup sakit itu rasa dikola. Cukup sekian dari keterangan dari ayah. Mulai cinta Mohon atur nuhun. sampurasun. Rampes. Oke sahabat Karang Misteri 20, kesimpulannya malam ini bisa diceritakan oleh Abah. Enggak Abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, intinya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur diberi informasi dan di wilayah desa Tirta Mulia kan. Karena desa Tirta Mulia ini sangat bersejarah ya. Kita baru tahu sekarang ini karena dengan mengupasnya kan gitunya. Sejarah Tirta Mulia ini emang ada sesepuh dulunya kan gitu ya. Dan juga ada sangkut pautnya dengan Raden Singapebangsa kan gitu. Dan juga tadi sudah dipakai di mediumisasi ya, ternyata Gunung Kumbang ya
supaya kita tahu semua bahwa Gunung Kumang itu yang ada di wilayah Karawang adalah dengan sebutan Gunung Sanggabuana. Terus yang lainnya juga ya alhamdulillah dia memberitahukan tentang masalah berhati-hatilah kan permainan seperti ini kan, karena kalau tidak kita berhati-hati kita akan celaka, intinya seperti itu kan gitu. Seperti itu Kang Madun kan itu. Oke sahabat subscriber, kesimpulan malam ini seperti apa yang Abah katakan. Dan jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk terus nonton video-video terbaru dari KM20. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.